Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebentar sebelum kami akan beristirahat, kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami terima pada malam hari ini boleh memberikan pencerahan, boleh mengubah cara pandang kami, pola pikir kami, dan mengubah hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam hari ini diambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 32 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39 mendasari renungan kita hari ini. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang kuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, surat kepada orang Ibrani ini ditujukan kepada sekelompok orang Kristen yang keadaannya secara terus-menerus mengalami tekanan, ketidakadilan, dan penganiayaan oleh karena iman percaya mereka kepada Kristus. Sedemikian intens penindasan dan beratnya penderitaan yang dialami, sampai-sampai muncul keputusasaan dan keinginan untuk kembali pada kepercayaan lama mereka. Tadinya mereka bukan orang percaya, kemudian percaya kepada Kristus. Namun setelah percaya kepada Kristus, justru berbagai persoalan datang menghimpit mereka. Himpitan dan tekanan inilah yang membuat mereka berpikir untuk kembali pada kepercayaan mereka sebelumnya. Penulis surat Ibrani ini, yang tidak dapat dipastikan siapa karena tidak pernah dituliskan dalam isi surat, berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus, agar iman mereka tidak gugur, agar mereka tetap bertahan sampai pada kesudahannya, mencapai kedewasaan rohani, dan tidak kembali pada iman percaya mereka yang lama, melainkan setia kepada Kristus. Dorongan untuk tetap setia ini salah satunya dapat kita lihat di pasal 11 yang terkenal itu, yang berbicara tentang saksi-saksi iman. Di situ dituliskan tentang tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah Israel, masing-masing dengan imannya yang teguh kepada Tuhan. Di ayat 32, di bacaan kita tadi dituliskan, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dari sini kita mengerti bahwa ada konsekuensi dari mengikut Kristus yang mesti ditanggung atau dijalani oleh para pengikutnya. Konsekuensi yang tidak muncul ketika mereka masih ada dalam kegelapan atau belum menerima terang. Konsekuensi mengalami kesusahan,
penderitaan, bahkan penganiayaan untuk mempertahankan iman percayanya kepada Kristus. Tidak berarti pasti diberkati, pasti kaya, pasti jaya, hidup yang nyaman, bebas tanpa masalah. Bukan. Soal diberkati itu pasti karena Tuhan berjanji memelihara kita. Namun berkat tidak melulu berwujud harta yang melimpah. Berkat itu bisa mewujud dalam bentuk ketenangan batin, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang nyata, hikmat, kekuatan, dan lain sebagainya. Menjadi pengikut Kristus juga tidak berarti hidup yang tanpa masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan begitu. Namun mengikut Kristus adalah soal komitmen, mempertahankan iman, sekalipun harus hidup dalam berbagai permasalahan kehidupan kita, sekalipun harus menderita. Yesus, guru kita pun mengalami penderitaan, apalagi kita pengikutnya. Penderitaan di sini tentunya dalam lingkup menderita karena mengikut Kristus, menderita karena melakukan kehendak Tuhan, menderita karena menaati perintah Tuhan. Karena ada pula penderitaan yang muncul oleh sebab kesalahan kita, oleh sebab pelanggaran kita, tertangkap karena mencopet di pasar, misalnya, ya, itu juga menimbulkan penderitaan. Penderitaan bagi yang bersangkutan karena dihukum penjara, penderitaan pula bagi anak istrinya yang tidak mendapatkan nafkah dari suami karena ada di penjara. Kita tidak sedang membahas itu. Kita tidak sedang membicarakan penderitaan yang diakibatkan oleh pelanggaran manusia sendiri. Penulis surat Ibrani di ayatnya yang ke-35 mendorong untuk setia sampai pada kesudahannya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Upah di sini diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Upah di sini jangan diartikan sebagai masuk ke dalam kerajaan surga atau diselamatkan. Keselamatan yang kita terima tidak bisa dimaknai sebagai upah. Keselamatan adalah murni kasih karunia Tuhan, anugerah dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, dan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha manusia. Setelah kita percaya dan diselamatkan, itulah setelahnya ada upah juga yang diberikan Tuhan kepada kita atas perbuatan-perbuatan kita selama hidup di dunia. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita, karena keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Namun perbuatan baik kita itu diperhatikan Tuhan dan mendatangkan upah. Salah satu perbuatan yang mendatangkan upah itu adalah setia kepada Kristus dan sabar dalam penderitaan karena Kristus. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Matius 5 ayat 11-12. Dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Upahmu besar di surga. Ketika disebutkan besar upah menanti bagi mereka yang setia sampai akhir, bukan berarti kita meletakkan upah dari Tuhan itu sebagai tujuan yang kita kejar, yang hendak kita raih. Oh, saya mau setia kepada Tuhan karena ada upah. Saya mau bersabar dalam kesesakan agar nanti menerima upah dari Tuhan. Ini jelas pemikiran yang keliru. Ketika Tuhan menjanjikan upah besar di surga bagi mereka yang tekun, sabar, dan setia mengikut Kristus dalam penderitaan, itu maksudnya adalah supaya kita memikirkan nilai-nilai surgawi, sekalipun kita masih hidup di dunia. Bahwa sepedih-pedihnya penderitaan yang kita alami, seperih-perihnya penderitaan yang kita rasakan di dunia ini, tidak ada artinya bila dibandingkan dengan upah yang akan diterimakan Tuhan kepada kita. Itu maksudnya. Bukan berarti upah itu kita jadikan motivasi ketika kita bersetia kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena upah. Bahwa dalam kesetiaan itu Tuhan melihat, Tuhan tidak mengabaikannya,
dan Tuhan memberikan ganjaran dengan menyediakan upah bagi mereka yang setia, yang tetap bertahan tidak melepaskan kepercayaannya kepada Kristus sampai pada kesudahannya. Tantangan yang kita hadapi saat ini mungkin berbeda dengan umat Kristen pada waktu itu yang harus menderita karena penindasan yang dilakukan oleh penguasa. Tapi sikap setia kita harus tetap sama seperti yang dikehendaki oleh penulis surat Ibrani. Yang saat ini kita hadapi mungkin lebih banyak permasalahan dalam rumah tangga, sakit penyakit, ekonomi, relasi, dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak mengalami jatuh miskin setelah mengikut Kristus, seperti di ayat 34 digambarkan umat Kristen waktu itu yang hartanya dirampas. Tetapi saat ini kita sering merasa keuangan kita tidak mencukupi untuk menopang hidup. Tantangannya adalah bagaimana kita tidak lantas menghalalkan segala cara dan atau melakukan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan dengan keadaan seperti itu. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lukas 12 ayat 23. Ketika kita sakit, apakah kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan? Kita tidak berpaling dari Tuhan, tetap percaya dan menyembah Tuhan. Itu pun tantangan kita. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, bisakah kita tetap setia, tetap mengasihi keluarga kita, sebagai cerminan kita mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan yang mengasihi kita. Baiklah, segala persoalan, kesulitan, dan pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini tidak menjadikan kita putus asa. Namun justru semakin melekat kepada Kristus, tetap setia kepada Kristus, tetap melakukan kehendaknya, tetap bersinar di tengah kegelapan. Tidak mudah, itu pasti. Tidak ringan, itu pasti. Tapi bahwa Tuhan tidak mengabaikan kesetiaan kita dan Tuhan memberikan kekuatan, memampukan kita menjalani segala penderitaan kita. Dan apabila Tuhan izinkan kita menderita karena Kristus, itulah kehormatan kita sebagai pengikut Kristus. Jangan menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami boleh mengerti, boleh memahami betapa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menyertai segala kondisi yang kami alami, ketika kesusahan, kesulitan, perjuangan kami di dalam mempertahankan iman percaya kami, ketika kami harus bertahan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah himpitan berbagai macam persoalan, Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memampukan kami, menyempurnakan kami yang tidak sempurna ini, tetap melakukan bagian kami, setia kepada Kristus sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.